Arca Putra, mahasiswa baru Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya akan mengerjakan challenge dari praktikum yang diberikan saat sudah selesai praktikum kemarin untuk menggantikan asistensi, dan saya akan menjelaskan hasil codingan dari tugas praktikum modul 7. Yang pertama, challenge pertama, diberikan sebuah list berisi angka bilangan bulat. Tugas saya adalah membuat array baru yang berisi string ke i sama dengan ganjil atau genap berdasarkan list yang diberikan menggunakan list comprehension. Nah, ini ada angka 21357. Nanti hasil outputnya akan sama seperti yang di sini. Pertama, kita buat dulu yang list pertama tadi. Satu tiga lima tujuh, 1 3 5 dan 7. Nah, setelah itu kita buat variabel baru. Nah, kita masukkan ke dalam sini untuk list comprehensionnya. Cek apakah saat di modul 2 itu hasilnya 0. Nah, untuk else nya setelah itu angka. Nah, 2 genap, 1 ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil, 7 juga ganjil. Sama seperti yang di sini. Kita gunakan for i in angka, berarti i nanti ini tuh yang ada di dalam angka ini, di dalam list. Setelah itu setelah di modul 2, apabila hasilnya 0 berarti i itu genap, apabila tidak maka yang di print yang ada yang di sebelah sini, yang i sama dengan ganjil. Oke, lanjut ke challenge kedua, yang diberikan sebuah list berisi beberapa kata. Buatlah list baru yang berisi list nested list yang berisi huruf vokal yang berada di setiap kata dalam list lama menggunakan teknik list comprehension. Nah, mari kita buat. Ada programming Python list comprehension. Nah, buat kode baru. Programming Python comprehension. Nah, kita cari yang baru. Cari AIOEO di dalam listnya ini ya. Nah, pertama ch in ch in i
ini list di dalam list yang mana ada di AEO. Apabila ini mau yang ada huruf kapitalnya, maka tambahi saja ada AEO huruf kapital. Selanjutnya, challenge ketiga, diberikan sebuah tuple, carilah berapa banyak data satu muncul pada tuple tersebut tanpa menggunakan metode count. Nah, karena kita tidak diperbolehkan menggunakan metode count, maka kita gunakan perulangan saja. Pertama, angka tadi yang di dalam tuplenya. Nah, setelah itu kita buat variabel baru jumlah untuk menghitung jumlahnya. For in angka, if i sama dengan 1, maka variabel jumlah akan ditambah dengan 1. Print jumlah. Satu. Nah, di sini ada 3 karena satunya juga ada 3. Misal di sini kita tambah 1 lagi, maka angka 1 yang muncul akan 4. Nah, itu saja untuk challenge-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil codingan saya dari tugas modul 7. Yang pertama, buatlah program Python untuk mengelola data mahasiswa menggunakan dictionary dengan ketentuan berikut. Ketentuan pertama, program harus memiliki dictionary mahasiswa yang menyimpan data dengan format key, name singkat, string, lalu value. Dictionary berisi data mahasiswa dengan struktur nama, string, name, integer, prodi, string, angka, integer. Terus ada program harus memiliki menu utama yang menampilkan data mahasiswa yang sudah tersimpan, terus pilih operasi 1 tambah, 2 ubah, 3 hapus, dan 4 keluar. Fitur yang harus dibuat: menampilkan data, tampilkan seluruh data dalam format yang rapi, gunakan perulangan untuk menampilkan data. Menampilkan data menu pertama yang tambah tadi, itu berarti harus input name singkat sebagai key dictionary, lalu input data mahasiswa, nama, name, prodi, angkatan yang baru. Setelah itu simpan dalam struktur nested dictionary. Nah, menu kedua, mengubah data, tampilkan data yang bisa diubah, pilih data yang akan diubah berdasarkan name singkat, pilih atribut yang akan diubah, nama, name, prodi, atau angkatan, salah satu. Opsi untuk mengubah data lain, apabila pilih ya, berarti kita bisa merubah data yang lain selain pilihan pertama tadi. Kalau tidak, berarti ya tidak diubah lagi, tetap yang diubah hanya yang awal tadi. Terus menghapus data, tampilkan data yang bisa dihapus, input name singkat yang akan dihapus, hapus data dari dictionary. Nah, validasi input, pastikan input menu adalah angka 1 sampai 4. Name dan angkatan harus berupa integer. Validasi input iya atau tidak pada menu ubah data. Tunjuk pengerjaan. Nah, ini untuk contoh struktur dictionary. Nah, di codingan saya strukturnya seperti ini. Name 24100 dengan value key pertama nama yang ada nama saya, terus name saya, prodi juga ini, yang nama ini string, yang name itu integer, prodi sama angkatan juga sama. Nah, pertama kalau apabila dijalankan akan seperti ini tampilannya. Yang tampilan ini datang dari sini, tampilan. Nah, ini berarti masuk ke sini, ke tampilan. Nah, tampilan print data, terus for i in mahasiswa, print i. Nah, i ini kan berarti name singkat yang tadi, terus nama mahasiswa, name singkat yang dengan key name singkat, terus nama berarti nanti menampilkan nama, name, prodi, angkatan juga seperti itu. Nah, untuk langkah pertama
tambah data. Nih, masukkan nim singkat. Apabila kita masukkan selain huruf integer, tidak bisa, langsung bukan string ya. Clear. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat dari tugas praktikum modul ke-7. Nah, tugas pertama adalah buat program Python untuk mengelola data mahasiswa menggunakan dictionary dengan ketentuan program harus memiliki dictionary mahasiswa yang menyimpan data dengan format key nim singkat dalam string dengan tipe data string, lalu value dari key yang pertama yang name singkat itu berisi key nama, value-nya string, terus name value-nya itu integer, prodi angkatan, seperti itu. Lalu program harus memiliki menu utama yang menampilkan data mahasiswa yang sudah tersimpan. Lalu pilih operasi 1, tambah, 2 ubah, 3 hapus, 4 keluar. Fitur yang harus dibuat menampilkan seluruh data dalam format yang rapi. Terus gunakan perulangan untuk menampilkan data. Menambah data, menu pertama, input nim singkat sebagai key dictionary, input data mahasiswa, nama, nim, prodi, angkatan. Lalu simpan dalam struktur nested dictionary. Mengubah data, menu 2. Tampilkan data yang bisa diubah. Pilih data yang akan diubah berdasarkan nim singkat. Pilih atribut yang akan diubah, nama, nim, prodi, angkatan. Opsi untuk mengubah data lain. Lalu untuk menghapus data, menu ketiga itu menampilkan data yang bisa dihapus, input nim singkat yang bisa dihapus, hapus data dari dictionary. Nah, contoh struktur dictionary-nya seperti ini. Saya membuat yang seperti di contoh untuk struktur dictionary-nya. Lalu ini apabila kita jalankan, nah ini untuk tampilan pertama, ada data, name singkat, nama dari mahasiswa tersebut, name, prodi, angkatan. Nah, berita pertama kan tambah. Apabila kita masukkan angka 5, nah tidak bisa karena tidak ada di dalam perintah yang di sini. Lalu apabila untuk yang tambah, nah tambah ini ada masukkan name singkat. Masukkan nim singkat ini masuk ke dalam sini, tambah. Nah, di sini baru input masukkan nim singkat. Nah, saat kita masukkan nim singkat, di sini tuh tipe datanya sudah string. Nah, apabila nim singkat belum ada di dalam nim yang di nested dictionary, maka akan ditambah nama baru, nim, prodi, angkatan, mahasiswa. Apabila sudah ada, maka nim sudah tidak dapat ditambah. Untuk tampilan seperti di sini, saya menampilkan di sini tampilan yang di sini. Udah di while true, tampilan ini akan masuk ke dalam tampilan yang di sini, sebelah sini. Nah, di sini saat sudah di while true kan tampilan ini sudah tampil. Setelah itu karena saya coba angka 5, maka dimohon baca ulang karena di sini tidak ada. Lalu karena di sini masukkan perintah pertama, masukkan nim singkat. Nah, itu masukkan nim singkat kan di sini. Satu kan tambah mahasiswa, masukkan fungsi mahasiswa yang tambah. Nah, di sini baru yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau semisal baru itu sudah ada maka tidak bisa ditambah. Lalu masuk ke sini lagi, masuk ke dalam perulangan tadi, terus semisal seperti ini yang sudah ditambah. Nah, nim sudah ada, tidak dapat ditambah. Setelah itu masuk ke tampilan awal, terus kalau semisal mau menambah, nah masukkan nim singkat, semisal 24 01. Nah, karena tidak ada, maka kita bisa menambahkan
mahasiswa baru ke dalam nested dictionary di dalam sini. Misal NIM singkatnya 2401, lalu namanya nah ini namanya. Nama di sini itu masuk ke dalam yang di sebelah sini. Nah, nama, masukkan input nama. Ini dengan tipe data string, lalu NIM-nya itu integer, nanti masuk ke dalam sini. Terus misal nama NIM prodi angkatan sudah dimasukkan nilainya, nanti masuk ke dalam mahasiswa.update. Nah, baru ini untuk yang di sini, yang di NIM singkat tadi dengan key baru, nanti value-nya berisi nama, itu nama yang didapat dari sini, NIM dari sini, prodi angkatan juga dari sini. Setelah itu akan tampil tampilan seperti ini dengan data baru tadi. NIM angkat seperti ini saja, prodi angkatan. Nah, nanti apabila sudah ditambah itu tampilannya kan seperti ini. Yang tadi itu kan tidak ada yang di sebelah sini, yang di bawahnya. Sekarang ada karena sudah ditambah ke dalam nested dictionary-nya. Tadi kan seperti ini karena tidak ada. Nah, setelah ditambah kan seperti ini. Apabila kita mau ubah data, perintah kedua ubah data. Nah, ini data yang dapat diubah. NIM singkat 24100 atau 241. Masukkan data yang diubah. Itu masuk ke dalam sini. Nah, dua kan, ubah mahasiswa, ubah kan masuk ke dalam ini fungsi ubah. Nah, print data yang dapat diubah. For in mahasiswa, ini untuk menampilkan data yang akan diubah. NIM sama dengan input, masukkan data yang diubah. Nah, ini untuk mencari apabila data yang diubah ada di dalam di dalam nested dictionary-nya tadi. Nah, apabila tidak ada kan, maka yang muncul ini print tidak ada, mohon dibaca ulang, lalu akan kembali lagi. Setelah karena sudah ada NIM-nya, maka input mau yang diubah mau yang mana, nama, NIM, prodi atau angkatan. Misal kita ubah nama kan misal kita mau ubah nama. Nah, kita mau pilih yang mana terlebih dahulu. Bila tidak ada di sininya, itu biasanya seperti ini. Nah, ubah tidak ada, mohon dibaca ulang. Nah, setelah ubah tidak ada kan masuk ke ubah data yang lain, itu ada di sebelah sini. Nah, ini masuk ke ubah data lain. Apabila tidak, berarti ya langsung berhenti, kembali ke tampilan awal. Semisal ya, berarti kita masuk ke dalam fungsi ubah tadi lagi. Nah, masukkan yang diubah 24. Nah, ini kita mau semisal ubah nama ini. Nah, ubah data lain, ya semisal coba kita ubah tetap yang tadi 24, terus ubah NIM 123. Nah, misal kita tidak, maka akan kembali ke tampilan awal. Misal kita ketik tidak, maka tampil ke awal. Yang tadi seharusnya Raffi jadi Rifki, terus NIM-nya berubah jadi 123456. Nah, semisal 3 hapus data, hapus 24201. Nah, yang tampil hanya data punya saya, yang sudah ditambah tadi dihapus. Semisal kita mau keluar dari programnya, maka 4. Nah, programnya selesai.
tupel yang berisi data mahasiswa dengan format NIM, nama, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas. Minimal 3 mahasiswa, lalu tampilkan nama dan nilai UAS mahasiswa pertama. Hitung rata-rata nilai tugas semua mahasiswa. Pertama, kita buat tupelnya terlebih dahulu, yaitu ini mahasiswa. Di dalam tupel ada 3 mahasiswa, terus ini ada NIM, nama, terus dalam nilai ini juga kita gunakan tupel. Nah, pertama mahasiswa. Nah, ini untuk mahasiswa pertama, maka akan tampil ke dalam sini def mahasiswa pertama. Nah, untuk nama itu mahasiswa dengan indeks 0 terus 1 itu untuk masuk ke dalam sini. Kalau misal indeks ke 0 berarti yang awal yang di sebelah sini. Terus indeks pertama ini untuk nama yang Muhammad Habib di sebelah sini. Nah, untuk nilai UAS itu indeks ke 0, 2 di sebelah sini, indeks kedua, lalu indeks ke pertama. Karena nilai UAS itu yang di tengah, maka yang di sini yang ditampilkan seperti ini. Nama Muhammad Habib, terus ada nilai UAS 84. Nah, setelah itu main rata-rata nilai mahasiswa, maka kan ke sini def main mahasiswa. For in mahasiswa, print NIM juga nama. Berarti ini nanti itu tampil seperti di sini, tampil NIM dan juga nama. Nah, setelah itu rata sama dengan 0, lalu for nilai i indeks kedua. Nah, indeks kedua ini untuk tampil di setiap nilai ini. Apabila nilai di dalam indeks kedua yang berisi nilai-nilai yang ada di dalam tupel, nilai-nilai UAS, UTS dan nilai tugas. Setelah itu rata sama dengan rata plus nilai. Nah, setelah ditambah semua jumlah nilai di dalam tupel yang di sebelah sini, maka akan rata sama dengan len di indeks kedua. Nah, ini nanti untuk mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata didapat dari penjumlahan semua nilai lalu dibagi dengan jumlah nilai tersebut. Nah, print nilai rata 2, maka tampil seperti ini. Ini untuk nilai rata-rata 82,66. Nah, setelah itu diberikan list nama Budi, Ani, Citra, Denny. Buat list baru berisi nama-nama tersebut dalam huruf kapital dengan list comprehension. Nah, kita buat variabel dengan list seperti di soalnya Budi, Ani, Citra, Denny. Nah, kita gunakan list comprehension kapital I titik upper ini untuk supaya yang ada di dalam nama yang di Budi, Ani, Citra, Denny ini variabel I di upper untuk membuat semua variabel menjadi huruf kapital. For I in nama. Jadi I in nama ini tuh I pertama itu Budi, I kedua Ani, I ketiga Citra, I keempat Denny. Nah, setelah di dalam perulangan yang sebelah sini nanti kan ditambahkan ke dalam variabel kapital untuk setiap listnya itu di dalam. Jadi list Budi, Ani, Citra, Denny dengan huruf kapital semuanya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.